Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devinta Syawalfi Cantika, absen 9 kelas 12 MIPA 6. Saya akan mempresentasikan materi berpikir kritis dan demokrasi. Yang pertama, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid serta argumen yang akurat. Tentu didukung juga dengan tanggung jawab terhadap apa yang dikritisinya. Sikap kritis dalam suasana demokrasi juga perlu didukung dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi makna surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Yang pertama adalah makna dan kandungan surat Al-Imran ayat 190. Ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, memperhatikan alam dan kritis. 2. Makna dan kandungan surat Al-Imran ayat 191. Ini menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang banyak zikir dan bertafakur. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga mentafakuri atau memikirkan pencipta alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari siksa neraka. Hadis tentang berpikir kritis. Dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berisi, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kosong. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi di balik kehidupan fana di dunia, dan juga dipengaruhi oleh keimanan kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Dan kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat tidak ada tawar-menawar. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Kemudian manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat-manfaat berpikir kritis antara lain: 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan ilmu, pendidikan, dan teknologi. 4. Menemukan jawaban dari misteri penciptaannya alam. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Berikut ini adalah sikap dari perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis. 1. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah dan akal yang sehat. Kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama pakar dan bidangnya. 4. Menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi untuk melakukan penelitian ilmiah, mengungkapkan misteri penciptaan alam. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu teknologi. Jadi, pada kesimpulannya, berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis
menurut Al-Quran merupakan perilaku yang ada hakikatnya, memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur, memecahkan masalah, melalui proses kerjasama dengan dalam musyawarah. Yang kedua adalah demokrasi. Pengertian demokrasi dan syura. Demokrasi secara bahasa dibagi menjadi dua, demos dan kratos, yang artinya kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ditinjau menjadi dua. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua pengertian dari syura, menurut bahasa, memiliki dua pengertian, menampakkan dan memaparkan suatu atau mengambil sesuatu. Menurut istilah, ada beberapa ulama terdahulu yang mendefinisikan syura. Di antaranya adalah definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih. Adalah proses permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslim menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian, jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah isi kepada Allah. Jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan janganlah kebencian kepada kelompok lain menjadikan kamu tidak berlaku adil dan objektif. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi kandungan makna surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. Yang pertama, menganalisis makna dan kandungan surat Al-Imran ayat 159. Menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti ini, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggarnya. Bahkan memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohon ampunan kepada Allah SWT terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian hadis tentang demokrasi. Hadis riwayat At-Tirmizi yang dapat disimpulkan bahwa Rasulullah sangatlah gemar dengan bermusyawarah. Urusan pentingnya selalu senantiasa melibatkan para sahabatnya untuk dimintai pendapat, terutama urusan strategi perang. Beliau sangatlah mulia dan rendah hati meskipun status sosialnya paling tinggi dibandingkan manusia lainnya. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyatnya. Namun banyak para ulama dan cendekiawan yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, Abul Alam Al-Maududi. Ia menolak karena demokrasi merupakan buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama. Yang kedua, Muhammad Iqbal. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, telah mengabaikan keberadaan agama. Yang ketiga, Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolak secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam pandangan Islam, Allah SWT pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Yang keempat, Yusuf Al-Qaradawi. Substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat suatu kandidat sebagai pemimpin. Yang kelima, Salim Ali Al-Bahasnawi. Demokrasi mengandung sisi yang baik dan yang buruk. Sisi baiknya adalah kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya
penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarahkan pada sikap yang halal maupun haram. Manfaat demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Melatih untuk menyuarakan pendapat. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Keputusan yang diambil memiliki nilai-nilai keadilan. 4. Hasil keputusan diambil dapat menguntungkan semua pihak. 5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 6. Adanya kebersamaan. 7. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. 8. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. 9. Menghindari celaan. 10. Menciptakan stabilitas emosi. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan perilaku mulia sesuai dengan surat Ali Imran 159 yang diantaranya sebagai berikut. 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Berlapang dada untuk saling memaafkan. 4. Menerima keputusan bersama. 5. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. 6. Senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. 7. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa surat Ali Imran ayat 159 dan hadis riwayat At-Tirmizi menjelaskan bahwa musyawarah merupakan salah satu sifat yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting. Antara musyawarah atau syura dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, kejujuran, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Konsep toleransi dalam Islam dengan menghormati dan menghargai agama lain adalah tak lain bertujuan agar terciptanya kerukunan antar umat Islam maupun non-Islam, sehingga kita dapat meminimalisir berbagai konflik dan ketegangan yang ada. Menjadi warga Indonesia berarti kita harus menerima dan mensyukuri semua kelebihan dan kekurangan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.